dulu kan ke sini, terus dulu waktu itu kan masku itu di Taiwan kan, terus suaminya pulang, terus dianya minta pulang gitu loh. Jadi sama bosnya di interminit gitu loh dulu lah. Terus setelah itu pulang ke Indo, terus ke Taiwan 9 tahun. Terus balik lagi ke sini dengan nama yang beda, dengan tanggal lahir yang berbeda gitu loh, Dek. Takutnya itu loh. Nggak apa-apa lah. Selagi kamu tidak melakukan kasus kriminal, nggak apa-apa. Kan kamu sudah masuk di Kowloon B, sudah masuk ke toko awal. Yang aku omongin yang mbakku itu. Ya, pastikan sama mbakmu bahwa mbakmu tidak melakukan kasus kriminal, sayang. Karena kasus kriminal kan yang tahu dia saja, Mas sayang. Kita nggak tahu. Kayak kemarin itu, aku tidak tahu kalau orang itu mencuri ayam di supermarket. Tapi waktu visa proses kan kita ketahuan, Mas sayang. Ngerti nggak maksudku? Jadi... Tapi harus pastikan kakakmu tidak ada masalah. Enggak, kalau kriminal enggak, Cek. Kalau kriminal enggak. Cuma yang ditakutkan kan nanti imigrasi tahu kan, nanti apa, dia enggak jadi cuti gitu loh. Bukan, sekarang selesaikan dulu masalah di sini, jangan punya rencana cuti dulu. Paham nggak maksudku? Cuti bisa diatur, yang penting kasusnya dia diselesaikan dulu. Tapi selama mau renew ini kan belum imigrasi belum tahu kan, Cek. Takutnya nanti takutnya ketahuan, nanti nggak jadi cuti gitu loh setelah dia booking tiket gitu loh, Cek. Kan sekarang belum booking kan, sayang? Kan sekarang belum booking, tak? Jangan booking dulu, tunggu renew dulu. Tunggu renew dulu. Tunggu renew dulu. Dan majikannya tahu nggak kalau dia namanya beda? Nggak tahu, belum ngomong. Gini aja, soalnya kan sekarang gini loh, senam jantung, dia itu senam jantung kan sekarang. Dia takutnya tuh nanti imigrasi manggil gitu loh, takutnya itu. Betul dia punya kesalahan ya itu, dengan data ganda itu loh. Oke, gini loh sayang. Ini kan belum tahu. Gini loh sayang. Sebenarnya data ganda itu memang mutlak bukan kesalahan kalian. Jadi kenapa? Kebanyakan itu dari PT yang ubah-ubah. Jadi imigrasi Hong Kong itu menyadari ini tuh. Intinya jangan terlalu banyak ngomong. Bilang aja nggak tahu. Kamu itu seperti itu kan? Jangan terlalu banyak ngomong. Jangan cerita di Taiwan apa, nggak usah cerita. Intinya ngomong sama dia nggak usah skot jantung. Intinya Om Ci PT yang ngatur. Aku nggak ngerti. Yang dulu masih ada nggak? Nggak ada. Aku nggak tahu. Jadi aku nggak peduli yang mana satu nama dia yang asli. Yang intinya yang sekarang dia pakai itu adalah yang nama asli. Ngerti? Iya. Wes, nggak usah skot jantung dewe. Jangan terlalu banyak ngomong kamu, Dok. Jangan terlalu banyak ngomong kamu. Kalau kamu banyak ngomong, majikan takut sama kamu. Jangan cerita jeleknya majikan. Terus Dok, sorry, salah ada anak. Jadi intinya nggak usah skot jantung, jalanin aja. Berarti ini kan mbakku kan benar-benar takut, benar-benar takut. Memang kalau aku kan langsung imigrasi manggil gitu ya. Tapi mbakku ini kan memang punya kesalahan, cuman belum dipanggil. Gitu, jadi setiap malam katanya nggak bisa tidur. Sebentar. Aku dapat ini. Gini, bilang sama kakakmu, suruh dengerin rekaman ini sekali lagi. Tadi kan putus, dengerin rekaman ini. Apa yang terjadi akan terjadi. Apa yang kamu khawatirkan besok akan membuatmu sengsara sendiri. Karena kalaupun di penjara tetap di penjara, tidak akan bisa merubah segalanya. Yang penting berdoa. Wes, pasrah mbek sing gawe urip. Yang penting dia tidak ada kasus kriminal. Wes, titik. Kalau kriminal enggak. Tidak pernah bohongin orang, tidak pernah dilaporkan orang, tidak pernah money laundry, tidak pernah nyebrang jalan salah, tidak pernah buang potong rokok, buang sampah sembarangan. Wes, enjoy, suruh kakakmu dengerin ini. Bukan cuman dia saja, banyak di luar sana. Kalau kamu takut, kamu sendiri yang jawabnya salah dan kamu berantakan. Gini loh Mbak, apapun yang terjadi, aku yakin saya tidak bermasalah. Tapi kamu yakin kamu bermasalah, maka kamu akan bermasalahnya lama. Karena dari pikiranmu mah. Paham nggak? Nggak usah peti ngomong sama kakakmu, nggak usah peti. Ini apa-apa kan galak Mbak Yuni.
Jadi makanya dia kan di rumah nggak bisa telepon toh, tadi suruh aku telepon gitu. Nggak apa-apa, bilang sama dia, nggak ada masalah. Berarti ada apa-apa. Ini renew dulu, nanti kalau urusan imigrasi ya biarlah waktu yang menjawab ya deh. Mungkin sebelum visanya turun akan dipanggil dia. Pasti itu. Ya, mungkin waktu visanya mau turun baru dipanggil. Jadi ada dua kemungkinan, Dok. Kalau dia tidak ketahuan waktu renew, kalau dia tidak ketahuan waktu buat KTP, pasti ditelepon suruh ke Kalon B. Tapi kalau sudah ketahuan dek Wancai sana, ya tetap suruh ke Kalon B. Jadi tergantung dari mana dia terkenanya. Ngerti nggak? Iya. Nggak usah takut. Jangan takut berlebihan, ngomong sama dia. Khawatir besok nggak ada gunanya, karena hari ini kita belum jalani. Maksudnya, ada pepatah mengatakan bahwa siap-siap payung sebelum hujan. Tapi kalau hujan beneran payungnya rusak, apakah kita nangis? Ya enggak dong, tetap menari di bawah hujan. Iya kan? Enjoy. Ya Allah. Bener nggak, sayang? Bener nggak? Sekarang kamu sudah siap-siap hujan, bawa payung. Tapi kalau udah keluar payungnya rusak, nangis, bengok-bengok, ya enggak no. Tetap menari di bawah hujan. Seneng hatinya dewe. Bener kan? Nyantai kan? Bener ke? Iya, kalaupun nangis di bawah hujan nggak ada yang tahu, kan kita menari di bawah hujan. Bener nggak? Kita seneng, jadi kita gembira sayang. Nggak usah dipikir. Dan ingat, bukan cuman dia satu orang. Tekankan itu. Tapi memang data ganda itu memang lambat laun pasti ketahuan juga ya. Pasti. 10 tahun, 15 tahun tetap muncul. Ada yang 19 tahun muncul. Ngerti? Nggak usah takut, cepat atau lambat tetap tahu, tapi nggak ada masalah. Di situ akan dibenerin. Wes, nggak mungkin diborgol, nggak mungkin apa. Pegawainya api-api, Nduk, di imigrasi Hongkong top gandos pokoknya, wes. Nggak akan kamu diperlakukan apapun, wes. Ayam lo tuh aja. Yakin, petugasnya di Kalon B itu baik-baik banget. Iya, aku tahu. Makanya udah ketahuan 2 kali loh aku, ya Allah. Terus yang dek saat ini tuh pengacaranya, itu hakimnya, polisinya semuanya top gandos api, Nduk. Nggih. Jangan api. Nggak usah takut saya. Bener. Ramah-ramah mereka. Kalau soal yang uangnya 1.000 itu bisa kembali nggak sih? Uang 1.000 itu kalau di Kalon B dikatakan bahwa akan dikembalikan, tapi ternyata itu adalah di VAT di sana, Dok. Kemungkinan besar nggak dikembalikan itu. Karena ada anak yang sudah Dok, jangankan 1.000, 2.000 dibayar, sementing nggak kasus. Betul, di backlist di Hongkong kelar hidup kita. Ya, makanya aku ini senam jantung ini kontrak keempat loh, Dek. Gini aja sayang, bilang sama kakakmu sekarang ngomong pada dirinya sendiri. Kasus ini selesai, mbeleh pedus, mbeleh pitik, SG selamatan, wes gawe, kayak sodakoh, Nduk. Ngomong sama mbakmu, kalau kasus ini selesai, saya akan sodakoh kucing samain, wedhus apa pitik ndek wong sing gak duwe. Yakin Dok, sodakoh itu membersihkan rezeki kita. Bener, wes gak usah wedi, ngomong sama mbakmu, pasti cepat selesai ya. Gak usah dipikir ya sayang ya. Oke, nggih, matur nuwun. Oke, nggih, amin. Oke, bye bye. Bye bye. Terlebih tenang ya sayang ya. Terima kasih Tuhan, saya cuma bisa menguatkan, selebihnya Anda tahu sendiri bahwa sebenarnya orang Hongkong itu jobs gandos, pegawai-pegawainya, jadi tidak akan ada kekerasan di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada telepon masuk lagi. Halo.